kata ahli sejarah, orang-orang jahiliyah itu termasuk orang-orang yang jujur dalam bermuamalah. Karena mereka malu tidak bayar utang. Kalau kita lebih parah lagi Pak, udah berutang marahlah ke orang yang mengutang kan tuh kadang pasti tagih. Bayi lah utang etek-etek. Kau ada lo kau gitu-gituan? Ada Pak, takutlah orang mengutang kan sekarang. Jadi sampai ada satu prinsip sekarang, kalau orang berutang sama kita 500.000, kita yakin dia tidak akan membayar, kasih aja lah 50, ikhlas kan gitu loh. Daripada berselisih nanti kita pun belum sanggup ikhlas. Karena kalau meminjamkan orang duit itu Bu, pahalanya kan 18 kali lipat Pak. Lebih besar daripada sedekah. Sebab apa? Orang yang meminta-minta belum tentu dia butuh. Kita sedekahkan ke orang, belum tentu dia butuh Pak. Tapi kalau orang meminjam, dia tidak akan berutang kalau dia tidak kepepet kebutuhan. Makanya pahalanya besar 18 kali lipat itu karena apa Pak? Siap-siap tidak dibayar. Itu yang membuat pahalanya lebih besar. Saya pernah kasih tahu sama ibu-ibu loh, ikhlaskan Bu, 18 kali lipat. Kalau 1 juta, 2 juta nak masalah Ustaz, ini 300 juta, terdiam juga saya Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman yang Allah karuniakan, yang membuat ringan hati kita untuk melangkah menuju masjid. Semoga kita selalu diberikan Allah keistiqomahan, kesabaran dalam keimanan, dan kita ini mendapatkan pertolongan nanti di akhirat kelak. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Sewaktu Utsman bin Affan radhiyallahu an berhijrah bersama istrinya, yaitu Ruqayyah, anak Rasulullah. Mereka berangkat dari Mekah itu Pak, menuju Habasyah itu sekitar 4.000 km, sama mengarungi lautan. Dan memang ini perjalanan lahir dan batin sulitnya Bu. Secara lahiriah harta tinggal, habis, terus memulai hidup di negeri orang. Berangkatlah sekitar 80 orang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib, anak Abu Thalib sepupu Rasulullah. Begitu mereka sampai di Habasyah, negeri Raja Najasyi ini, kalau sekarang Ethiopia tuh Pak. Jadi Ethiopia itu negara yang membela Islam yang terlupakan. Sampai hari ini mereka ditimpa kelaparan. Makanya sekarang udah mulai itu Pak, sumbangan mengalir ke Ethiopia. Sampai di sana hiduplah mereka dengan rukun bersama penduduk setempat, diterima umat Islam. Kemudian Raja Najasyi pun menerimanya, karena tidak salah Rasulullah mengatakan bahwa kalian hijrahlah ke Najasyi, ke Raja Najasyi. Mereka akan menerima kalian dengan baik. Ternyata betul. Cuman itulah risikonya jauh pula Pak. Jadi diterima tapi jarak tempuh sangat jauh. Demi iman maka umat Islam pun melakukan.
Udah enak-enak tinggal di Habasyah. Tiba-tiba Pak, datanglah utusan dari Mekah. Amr bin As. Waktu itu belum masuk Islam Amr bin As. Dia ini termasuk orang yang disegani di Mekah. Dikumpulkannya lah hadiah untuk Raja Najasyi. Apa hadiah yang diberikan mereka? Terutama adalah kulit dari Mekah. Karena kulitnya itu memang sangat bagus dan dikagumi waktu itu. Dikumpulkanlah semuanya, Bu. Hadiah-hadiah yang mengagumkan dibawa berangkat ke Habasyah. Sampai dia di Habasyah, langsung dia bertemu dengan Raja Najasyi. Diikutnya lah aturan protokolernya, Pak, yaitu bersujud di hadapan Raja. Sujudlah Amr bin As di hadapan Raja. Ditanya oleh Raja Najasyi, apa maksud kedatangan engkau ke sini, sahabatku? Aku ingin memberikan hadiah-hadiah terbaik dari negeri kami untukmu, Raja. Dan kami kemari juga ingin mengadukan ada beberapa orang dari saudara-saudara kami Mekah sampai ke sini. Mereka melarikan diri karena mereka menghina agama kami, menghina Tuhan kami, menghina sesembahan kami. Rombongan yang dari Mekah maksudmu? Iya. Cobalah Raja panggil dia. Apa yang mereka ajarkan dalam agama mereka, semua bertentangan dengan kami. Makanya kami kemari berharap supaya Raja memberikan mereka kepada kami. Pulanglah kau dulu, besok aku akan panggil mereka. Nah, pergilah ke penginapan Amr bin As. Berundinglah umat Islam waktu itu, aduh gawat nih. Sempat kita dikasih oleh Raja Najasyi ke mereka, maka kita akan disiksa sampai di Mekah. Datang Ja'far, aku besok yang menjadi juru bicara. Jadi ditunjuklah yang paling fasih bicaranya, Pak. Bukan Utsman bin Affan atau sahabat yang lain, tapi Ja'far bin Abu Thalib. Jadi kita ini ada yang pintar ngomong, nah dia bisa maju untuk bicara. Kadang Pak, kalau tidak pandai ngomong tuh Pak ya, setinggi apapun titel bisa Rabbana Atina aja yang diucapkannya kadang. Saya pernah tuh Pak, dengar khatib ceramah, Rabbana Atina aja dibahasnya Pak, tuh balik-balik ke atas. Kalau titel tinggi, tapi itulah kita tuh, diberikan Allah kelebihan masing-masing. Mungkin kurang di sini, lebih di sini. Nah, lebih kita tuh yang kita cari. Nah, begitu Ja'far bin Abu Thalib menghadap kepada Raja Najasyi, terjadilah perbincangan apa yang diajarkan oleh agama kalian ini sehingga kalian rela meninggalkan Mekah itu dan dianggap kalian memusuhi orang-orang kampung kalian sendiri. Nah, jawaban Ja'far ini Pak bisa juga menjadi renungan bagi kita. Karena kata Ja'far, wahai Raja. Nah, jadi sebelum itu Pak, sempat marah orang kepada Ja'far. Karena dia menghadap kepada Raja Najasyi sama sekali tidak bersujud. Aturan protokolernya kan sujud. Itu dulu yang ditanya oleh Raja Najasyi. Kenapa kau tidak bersujud bertemu dengan aku? Agama kami mengajarkan sujud itu hanya kepada Allah. Tertegun Raja Najasyi, wah ini betul-betul komit orang ini. Tidak ada ibaratnya ya udahlah kita buat aja lah sujud, nggak masalah. Nah inilah yang fatal tuh Bu ya. Gara-gara toleransi kepada hal yang salah, akhirnya kebablasan jadinya Pak. Nah waktu itu Ja'far tidak mau bersujud. Begitu ditanya, tegar menjawab bahwa kami hanya disuruh bersujud kepada Allah. Nah, tapi ingat juga nih Bu, sampai akhirnya orang terlalu berlebihan lah sekarang. Salam mencium tangan orang tua pun tidak boleh. Karena itu dianggap sujud. Kita tidak boleh sujud sama manusia. Ini terlalu berlebih pula mengartikan teks itu jadinya. Kalau kita ingat sahabat Rasulullah yang namanya Tolhah bin Bara.
Kalau ketemu Rasulullah bukan cium tangan, Pak, cium kaki, tapak kaki itu diciumnya. Jadi kadang kalau seperti ini akhirnya banyak anak-anak yang tidak mau lagi salam cium tangan sama orang tuanya. Kan jadi bahaya jadinya, Pak ya. Kalau pemahamannya seperti itu, tidak ada lagi anak yang menaruh adab kepada orang tua kandungnya sendiri. Karena itu yang diajarkan, tidak boleh kita bersujud selain hanya kepada Allah. Nah sujud ini maksudkan, ini macam Ja'far ini Pak, sujud betul-betul bersujud, itu yang tidak boleh. Kemudian dilanjutkan oleh raja ini, apa yang diajarkan agama kalian? Dijawab oleh Ja'far, dahulu kami ini orang-orang bodoh, raja. Nah orang bodoh kata sahabat tuh Pak, yang pertama ujub, itu orang yang bodoh, suka membangga-banggakan dirinya sendiri. Itu orang bodoh namanya itu, karena dia sombong. Kadang kan kita sering mendengar ya Bu, orang cerita, semalam saya dapatlah sholat tahajud sama witir 3 rakaat. Datangnya satu, oh kalau itu belum seberapa lagi Bu, saya selain tahajud dapatlah saya zikir, baca surah Al-Waqiah. Itu kan bentuknya bagus Pak, tapi membanggakan amalan sendiri. Saya kalau duha itu kalau tidak 12 rakaat tidak enak badan saya sehari itu. Saya kalau sedekah, saya kalau puasa, anak saya berkat sering saya doakan, tidak tanggung cerdasnya sekarang. Nah, membanggakan diri sendiri Pak, membanggakan suami. Baik betul suami saya ini sekali ngasih duit 5 juta harus habis 1 hari. Nah itu kan sadis tuh Pak. Kawan yang tempat dia cerita itu sedang miskin-miskinnya pula Bu. Mudah-mudahan terlempar lah agak 50 dengan 5 juta sehari itu Pak. Lupa cerita aja Bu. Masih banyak orang-orang Islam yang tidak menyadari dia kadang sombong terhadap amalannya sendiri, terhadap dirinya sendiri. Sombong itu kan mengingkari kebenaran, menganggap rendah orang lain, itu sombong. Dan ini bisa menyerang siapa saja. Saya ingat dulu ada ustadz tidak dapat tempat parkir, tidak jadi dia ceramah. Itulah saking egonya Pak ya. Dia harus ada tanda parkir ustadz VVIP yang baru dia berhenti itu. Karena tidak ada, tidak jadi dia ceramah. Ditelepon tidak diangkat-angkatnya lagi. Nah, itulah kadang kami pun bisa terserang hal yang seperti itu. Bangga terhadap amalan sendiri, bangga terhadap diri sendiri. Kadang kita tuh ya Bu ya, kalau udah terserang kesombongan ini, bisa kita akhirnya menganggap orang itu kecil. Maka kata para ulama, orang sombong itu seperti orang berdiri di atas gunung. Dia memandang ke bawah, kecil orang. Dan dia tidak sadar bahwa orang dari bawah pun memandang dia kecil. Sama-sama kecil jadi. Tapi ingat, ada sahabat Rasulullah yang bertanya, aku ini pegaya ya Rasulullah. Jubah ingin yang bagus, sepatu ingin yang bagus. Apa tidak sombong aku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Jadi tidak masalah Pak. Mau pakai baju bagus, pakai baju mahal, telekung mahal, tidak ada masalah. Yang masalah itu ketika ditanya orang, bagus telekung ibu Bu, berapa ibu beli ini? Tidak usahlah ditanya lagi, nanti pingsan lah dengar harganya. Itu yang tidak boleh Pak. Itu yang sombong. Bagus sepatu Bapak Pak, berapa harga Bapak sepatunya, pasangnya Pak? Kumpulkan sepatu RT di sini semuanya ya, sepasang sepatu saya baru harganya. Itu yang tidak boleh. Nah ini pasti kita masih banyak dengar-dengar yang macam itu, kesombongan. Nah itu orang bodoh kata para sahabat. Yang kedua, orang bodoh itu banyak berbicara hal-hal yang tidak ada gunanya. Banyak kita nih Bu yang bicara tidak ada gunanya, apalagi menjelang pilpres ini Pak ya. Orang tak kenal sama kita berkelahi di Pekanbaru gara-gara pemilihan.
bagus bapak ini lagi, dia udah gini-gini, itu belum seberapa lagi tuh. Sampai ingat saya kalau udah masuk pilpres tuh Bu ya, gugatan perceraian tinggi Pak, di pengadilan karena istrinya megang bapak ini, suami megang bapak ini, lalu kelahi-kelahi di rumah ini. Kan tidak berguna tuh, orang tidak kenal sama kita ribut masalah itu. Itu termasuk hal yang tidak berguna. Membahas keburukan orang termasuk tidak berguna. Cuman kita tuh banyak menghabiskan waktu kita untuk hal-hal tidak berguna. Makanya Bu, orang yang rendah adalah orang yang suka membicarakan keburukan orang lain. Itu orang yang paling rendah. Pokok kalau tidak bergosip, hambar hidupnya rasanya. Tidak enak hidup tuh kalau tidak menceritakan keburukan orang. Orang yang tingkat menengah tidak suka menceritakan orang, tapi suka menceritakan peristiwa. Agak sakit dada saya sebelah kiri ini Bang, hati-hati itu Bang. Keponakan aku 2 hari sudah itu dia pernah di rumah sakit. Hari ketiga mati dia. Itu dia tidak suka cerita teman-teman, peristiwa ini banyak dia tahu Pak. Menakutkan semua sama dia. Tapi tidak suka menceritakan. Nah, orang yang paling tinggi itu orang yang bercerita tentang solusi dari sebuah masalah. Macam mana supaya masjid kita ini ramai ya, apa yang harus kita lakukan ya, program apa yang mesti kita buat. Itu mencari solusi, itu orang paling tinggi. Cuman di kita ini masih banyak yang paling rendah. Siapa yang tidak datang itu yang diceritakan. Pokoknya menjadi hobi lah bagi kita. Makanya Indonesia ini negara terkepo nomor 2 di dunia. Itulah sampai dibilang orang kalau ada di acara SEA Games tanding ngadu mulut, Indonesia menang. Indonesia menang. Netizen Indonesia ini ditakuti dunia, bisa tidak makan Presiden Prancis dibuatnya Pak. Walaupun dia pakai bahasa Indonesia, nyerang dia bisa diterjemahkan. Ngeri Bu. Netizen Indonesia ini sadis, menakutkan. Nah, jadi ini yang membuat Pak ya, kita itu menjadi lemah secara batin. Karena apabila kita menceritakan keburukan orang, amal kita pindah kepada orang yang kita ceritakan. Nah, itu yang membuat kita lemah secara batin. Itu orang bodoh yang kedua. Orang bodoh yang ketiga itu melarang orang berbuat buruk, tapi dia melakukannya. Tuh. Kan kadang kita ini banyak jadi orang tua yang sok suci, Pak. Bapak aja tidak pernah seperti ini dulu, kalian jahat, kalian minta ampun. Jangan kalian buat kelakuan macam ini, buat malu keluarga. Anaknya penasaran, ditanya lah ke omnya, papaku tuh kayak mana lo? Parah bapakku tuh. Nah, kira tahu Pak. Rupa sadis bapaknya dulu, termasuk sampai sekarang. Kadang apa Bu? Kita melihat orang yang berbicara mengenai kebaikan. Rajinlah sedekah Bapak Ibu. Jangan takut miskin. Kadang kami yang ngomong tadi takut sedekah. Bukan main lagi kalau soal menyuruh orang terhadap kebaikan ini dahsyat Pak. Datanglah ke masjid. Laki-laki sunnah muakkad datang ke masjid. Dia tidak berjamaah ke masjid. Saya pernah lu sampai menemui ustadz itu secara pribadi. Ustadz rumah dekat dengan masjid. Menyuruh orang ke masjid kuat. Tapi tidak pernah mau ke masjid. Ya ke masjid itu kan motivasi aja ustadz. Apa yang mau melakukan. Tidak. Pertanyaan itu ustadz itu dekat rumah dari masjid. Kata Rasulullah tetangga-tetangga masjid. Tidaklah sholatnya di masjid. Tidak ke masjid. Sudah itu ada lagi yang saya tanya. Ngapa ustadz tidak ke masjid? Malas saya dengan imam tuh. Imam lah disalahkan ya Pak. Dia nak mau ke masjid. Sesuci apa betul Ustaz sampai Ustaz berani menyangka imam itu salah. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu aja bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau sempat yang jadi imam kami orang munafik, apakah kami sah jadi makmum di belakang? Kata Rasulullah, sah. Urusan munafik dia itu urusan dia sama Allah. Selama dia tidak memperlihatkan kemunafikannya. Nah itu. Jadi tidak hak kita mencari-cari tahu keburukan imam misalnya gitu.
Pokoknya dia tidak memperlihatkannya. Masalah urusan fasik dia itu dengan Allah itu urusan dia. Kecuali dia menggembar-gemborkan keburukannya. Sering dia bercerita kelakuan dia yang buruk-buruk, itu yang mungkin ada jadikan imam. Tapi selama dia sembunyikan, kita tidak tahu, kita janganlah mencari tahu. Masih sah dia jadi. Nah itu 3 orang bodoh dalam sana. Termasuklah orang-orang jahiliyah ini dulu Pak. Orang-orang jahiliyah itu dianggap oleh Ja'far kami itu dulu dalam keadaan bodoh. Yang 3 tadi itu dilakukannya semua Pak. Membangga-banggakan suku. Kalau kita masih ada sampai sekarang nih Pak. Kadang pas saya ceramah di kampung itu Bu ya. Ini Bapak Ibu anak keponakan kita maju tahun depan. Kapan lagi orang kampung kita duduk? Yang dipikir orang kampung duduk. Datang saya terdengar orang berbisik. Lakuan macam hantu, azab lah seorang dibuatnya. Kan keluarga itu banyak. Yang penting orang kampung kita duduk. Tidak peduli dia mau jahat, mau apa. Pokok orang kampung kita duduk. Ini prinsipnya ternyata masih ada. Membangga-banggakan suku. Kadang dulu apa tidak sedih kita. Orang mana menantu ibu calonnya orang Melayu. Orang Melayu tidak usah lagi. Pemalas. Akan sampai macam itu dulu tuh. Coba lah tanya Encik nak kemana Encik, pasti cari angin katanya. Mana bisa terkenyang anak kita makanan. Itu jadi pameo. Orang mana menantu bapak calonnya, orang kita Minang. Orang Minang Pak. Tekurung mau di luar, terimpit mau di atas. Apa semua orang Minang, orang Melayu seperti yang dianggapkan orang? Kan enggak. Orang mana menantu Bu? Orang Medan ya Bu. Orang Medan ini saat sendiri dia yang baik Bu. Berdua dia main catur, bertiga maling dia. Sampai macam itu Bu. Orang menghina suku. Makanya Rasulullah pernah marah kepada Zainab binti Jas karena menghina Saifiyah binti Huyai. Aku tidak akan meminjamkan kudaku kepada perempuan Yahudi itu. Menyebut suku. Kita ni Islam, udah Islam, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi ini. 3 bulan Rasulullah tidak datang ke rumah Zainab, dianggap menghina suku. Jadi tidak boleh menghina suku. Setelah itu kata Ja'far, kami dulu menyembah patung. Berapa bodoh kami. Patung kami sembah, sudah dibuat patung itu selesai cara dimakan lah lagi Pak kan. Sudah dibuat payah-payah disembah, sudah disembah dimakan Pak. Kan ada yang dibuat dari roti, dari apa. Itulah kebodohan kami. Kami suka makan bangkai. Jadi dulu orang jahiliyah itu misal tamu datang ke rumah. 2 orang. Disembelihkan kambing mubazir rasanya Pak. Dipotongnya aja daging kambing itu sedang hidup-hidup. Misal diambil bagian paha, berapa menyakiti. Bukan disembelihnya Bu, dipotongnya daging paha sedikit Pak, atau peki-peki lah kambing itu kan. Itulah dibuatkan. Yang dianggap suka memakan bangkai. Darah dibekukan, jadilah dia makanan. Rupa di Indonesia ada orang makan itu. Darah dibekukan tuh. Enak katanya. Penasaran memang iya juga saya nih Pak. Cuman karena haram lah jadi. Itu udah jelas haram. Kita buat juga. Kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memalukan. Orang jahiliyah itu Bu ya. 1 orang perempuan bisa hidup dengan 10 orang laki-laki. Nanti kalau dia hamil, beranak, perempuan inilah yang menunjuk di antara laki-laki yang 10 itu siapa yang menjadi bapaknya, main tunjuk gitu aja Pak. Itulah hal-hal yang memalukan yang mereka buat itu. Kemudian kami suka memutuskan tali kekerabatan. Ini termasuk perkara jahiliyah. Kalau orang-orang jahiliyah itu Bu ya, mereka itu suka menikam nasab. Jadi bangga terhadap nasab mereka masing-masing.
Kalau berselisih bisa bayar utang, kalau tidak terbayar aku utang aku bakar rumah aku. Jadi jaminannya sadis-sadis Pak, aku bunuh anak aku. Itu pula lah bagaimana berlebihnya orang jahiliyah itu dalam berjanji. Cuman kata ahli sejarah, orang-orang jahiliyah itu termasuk orang-orang yang jujur dalam bermuamalah. Karena apa, Pak? Mereka malu tidak bayar utang. Kalau kita lebih parah lagi Pak, udah berutang marahlah ke orang yang mengutang kan tuh kadang pasti tagih. Bayi ya lo utang etek-etek. Kau ada lo kau gitu-gituan, ada Pak, takutlah orang mengutang kan sekarang. Jadi sampai ada satu prinsip sekarang, kalau orang berutang sama kita 500.000, kita yakin dia tidak akan membayar, kasih aja lah 50, ikhlas kan, gitu loh. Daripada berselisih nanti kita pun belum sanggup ikhlas. Karena kalau meminjamkan orang duit itu Bu, pahalanya kan 18 kali lipat Pak. Lebih besar daripada sedekah. Sebab apa? Orang yang meminta-minta belum tentu dia butuh. Kita sedekahkan ke orang, belum tentu dia butuh Pak. Tapi kalau orang meminjam, dia tidak akan berutang kalau dia tidak kepepet kebutuhan. Makanya pahalanya besar 18 kali lipat itu karena apa Pak? Siap-siap tidak dibayar. Itu yang membuat pahalanya lebih besar. Saya pernah kasih tahu sama ibu-ibu tuh, ikhlaskan Bu, 18 kali lipat. Kalau 1 juta, 2 juta, nak masalah Ustaz. Ini 300 juta, terdiam juga saya Pak. Kalau sebanyak itu susah juga Pak kan. Nah kemudian tali silaturahim ini Bu ya, sampai sekarang masih banyak orang yang bermusuhan. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Saya nengok hukuman nyata Bu ya. Ada seorang istri yang sangat membenci suaminya setelah suaminya tidak punya pekerjaan. Udah berumur lah Pak. Sampai tidak boleh sama dia, suaminya itu tinggal di rumah itu. Akhirnya suaminya numpang lah sama anak menantunya. Dan tidak jauh rumahnya dari anak menantunya. Sampai waktu suaminya meninggal tidak boleh di rumah itu Pak. Betul-betul benci betul. Padahal tidak ada buat kelakuan suaminya. Apa hadiah dari Allah untuk ibu ini? Dipanjangkan umurnya sampai dah lumpuh. Tidak mau mati. Terkencing di mana-mana, buang air besar di mana-mana. Sholat ini dulu paling rajin. Jadi itu kadang Bu herannya, orang-orang rajin sholat ini ternyata tidak juga dia bisa mengamalkan hal-hal yang sangat penting dalam Islam ini gitu. Itu yang disayangkan kadang. Tidak bisa dia mengamalkannya. Kalau sempatlah diamalkan itu Pak, sholat itu didengar ceramah berat tidak berat udah coba amalkan. Begitu terasa keajaibannya itu bertambah keimanan jadinya Pak kan. Karena kita semua ini kan rentan sukanya kepada hal yang buruk-buruk. Bayangkanlah kita dihina keluarga kita tuh, kita harus sayanglah sama dia, kan berat tuh Pak. Dia dulu menghina kita, direndahkannya kita. Begitu kita kaya, dia susah. Kalau dalam Islam harus kita bantu tuh Pak. Kita maunya apa Bu? Matilah kau. Itulah kau gitu kan juga aku dulu rasakan sama Pak. Itu kita masih mau. Islam ini datang Bu, tidak ada. Orang jahat sama kita, susah dia, kita mesti baik sama dia. Itu Islam tuh Pak. Kemudian kata Ja'far, kami suka berlaku buruk dengan tetangga. Sampai hari ini pun kebiasaan jahiliyah ini ada. Ditaruhnya lah parkir mobil di depan rumah tetangganya Pak. Dia mau membangun pasir semen di halaman tetangga, ditaruhnya. Menjemur baju di pagar tetangga. Rumah sempit, pelihara ayam. Orang habis ngepel ayamnya di teras orang. Habislah dikutuk-kutuk orang ayam itu jadi. Makanya pas dia makan ayam tuh sakit perutnya Pak. Karena ayam tuh habis kena kutuk-kutuk sama orang. Jadi kadang kita ini Bu ya, tidak tahu bahwa Rasulullah mengatakan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir orang yang menyakiti tetangganya. Tidak dianggap beriman loh kepada Allah dan hari akhir. Walaupun kadang Bu ya, saya misalnya gini nih. Dulu kan saya kemarin tidak tahu saya ada parkir sini. Mau saya parkir di depan tuh Pak, daripada nanti masuk mengganggu orang. Rupanya udah beli tanah di sini, bisa ada parkir di sini. Macam dapat di Ikhlas Ahmad Dahlan tuh, mau saya jalan jauh tuh Pak.
Karena pada itu toko orang banyak, walaupun saya mau ceramah, tidak mungkin saya harus menutup toko orang, Pak. Parkir mobil saya numpang ya. Kita terus berpikir orang jualan masalahnya, Pak. Gara-gara mobil kita tidak masuk orang jadi aturan orang mau singgah tidak, nanti kan menghalang rezeki orang dia. Jadi kadang kita tuh harus kuat dirasa nih Bu, di kayak mana nih kalau ini dilakukan apalah perasaan orang itu betul-betul dipikir-pikir betul tuh. Nah, jadi kalau orang-orang mulai dia memuliakan tetangganya, ingat saya cerita Imam Abu Hanifah, dia bersebelahan dengan preman tuh. Kadang terganggu dia ngaji, kadang terganggu dia sholat tahajud malam Bu. Dia nyanyi-nyanyi di sebelah, mabuk-mabuk. Tapi tidak pernah sama sekali Imam Abu Hanifah menegur dia, Pak. Paling Ibu Abu Hanifah dengan doa, karena dia tahu tetangganya harus dimuliakan siapapun dia. Jadi dia berdoa aja. Beberapa hari kemudian senyap tengah malam, Pak. Tidak ada lagi suara orang nyanyi. Risaulah hati Imam Abu Hanifah. Tumben tetangga aku tidak ribut nih. Biasa ribut. Besoknya ditanya Imam Abu Hanifah habis sholat subuh. Tetangga saya kemana? Langsung prihatin, Pak. Rupa ditangkap pihak keamanan tetangganya. Bukan karena laporan Imam Abu Hanifah. Begitu tertangkap, datang Imam Abu Hanifah ke penjara. Ngomong sama petugasnya, ini tetangga saya. Biarlah saya yang mendidik dia kalau dia salah. Teleponlah gubernur dulu Pak Imam. Telepon gubernur. Ica-ica ini Pak ya, menelpon lah, dihubungi lah gubernur ini. Begitu dihubungi kata gubernur, kalau memang tetangga Imam Abu Hanifah ya udah lepaskan aja. Dilepaskan, Imam Abu Hanifah lah yang menggonceng dia di atas kuda. Di situ yang membuat tetangganya tuh sadar jadi. Selama ini aku menganggap ustadz ini cuek-cuek aja sama aku, lupa pas ada kejadian dia pula yang tolong. Akhirnya sadar tetangga. Karena memang ujian kita tuh Bu, kadang dari sisi manusia itu tetangga Pak. Itu yang sering jadi ujian itu. Ada yang saya lihat di tayangan, di tiap hari dia menyiramkan kencing ke rumah tetangga itu non-stop Pak. Kencing dikumpulkan nanti siram rumah tetangga. Kadang-kadang kita berpikir juga Bu, kenapa orang berbuat sejahat itu? Takutnya gini, dia sedang susah, kita berrezeki tapi tidak terlempar agak sedikit. Rasulullah aja menganjurkan, Bu, kadang kita menarik orang kepada kebaikan dengan uang. Bisa dengan duit kita buat kebaikan. Contohnya Sultan yang di Bojongkoneng itu Pak kan, 2 RT berangkat umroh Pak, gratis dari dia. Itu siapa yang mau menyakiti dia? Dijaga orang rumah yang mungkin tuh Pak. Ini kadang kita ini gitu pula, apa tidak jahat tetangga sama kita. Dia nampak kita berlebih berduit tapi tidak terlempar agak sedikit rezeki itu ke tetangga. Nah, ini kebiasaan orang jahil ya, jahat kepada tetangga. Kemudian kami ini yang kuat suka menekan orang yang lemah. Jadi siapa yang lemah kami tindas. Tapi hebat sekarang nih pemerintah Indonesia ini Bu ya. Ini kasus yang baru-baru yang di ruko yang di Pluit namanya Pak. Habis tanah jalan tuh diambilnya ada yang 7 meter, ada yang 8 meter. RT-nya berjuang Bu, RT masyarakat di situ. Pokoknya dia sendiri Pak, ini udah saluran air, ini mesti dibongkar. Bertahun-tahun Bu, azab RT itu dilawan oleh orang ruko. Tak diacuh kan, tapi dia tetap dia berjuang. Rupanya viral Pak, keluar di TikTok, keluar di YouTube perjuangan RT ini. Wah, baru turun pemerintah. Kadang kan tidak ada laporan atau ditutup, itu yang susahnya tuh Pak. Kalau udah di media siapa yang mau nutup? Tidak ada yang menutup Pak. Terbuka semuanya. Sampai rela orang ruko itu membayar masa untuk mendemo RT ini. Tentu heran orang yang diperjuangkan RT ini benar. Tapi kok dia pula di demo berarti dibayar nih mendemo. Nah, ada pemerintah Jakarta langsung dibongkar seluruh ruko yang 22 unit itu yang memakan bahu jalan. Nah, jadi
orang-orang kuat menindas yang lemah itu tuh memang banyak terjadi di kita masih sampai hari ini. Siapa yang kuat, dia tekan yang lemah. Misalnya nih Bu ya, kerja di suatu tempat, rupanya mengganjal kepimpinan rasanya, maka dia ditindas, tidak dikasih jabatan, tidak dikasih sampai bertahun-tahun. Jadi masih ada kalau yang kuat menindas yang lemah. Nah kemudian Allah mengutus Rasul kepada kami yang telah kami ketahui garis keturunannya, terkenal kebenarannya dan kejujurannya. Jadi Rasulullah itu bukan orang baru di Mekah. Dari kecil kami kenal kejujurannya. Bagaimana kebaikannya, tidak pernah cacat nama Rasulullah itu di Mekah. Oh agak sedikit aja cacat jadilah Pak. Memang tidak ada cacatnya, memang terkenal baik dari kecil. Kalau kita ini kan dikaji orang masa lalu kita Pak, banyak yang tidak di masa lalu juga. Tapi Rasulullah itu tanpa cacat, menggoda perempuan tidak pernah. Kemudian menipu orang satu orang aja tidak pernah. Disuruh berdagang jujur, disuruh gembala kambing dia kerjakan. Jadi tidak ada cacat nama sama sekali. Dia memang baik Tuhan, sehingga kami tahu dia itu bagaimana kebenaran yang dia bawa. Kemudian diserunya kami kepada Allah yang Maha Esa, menyuruh kami untuk beribadah, memerintahkan kami untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan lama kami. Kemudian disuruhnya kami membayar zakat. Terdiam Raja Najasyi, baik sebetulnya disuruh nyembah Allah. Kemudian disuruhnya kami sholat, disuruhnya kami membayar zakat. Dan sebetulnya ajaran baik semua ini Pak. Kalau orang rajin sholat, keajaibannya apa? Kata Dr. Alexis Carrel, umat Islam ini punya penyembuh ajaib ketika mereka melaksanakan sholat. Cuman selama ini kita tuh tidak tahu Pak, makin besar kebutuhan kita ke Allah, seharusnya makin besar pula kedekatan kita kepada Allah. Caranya dengan seperti apa? Apa kata para ulama? Kalau ingin bicara sama Allah, perbanyak sholat. Kalau ingin Allah bicara sama kalian, perbanyak baca Quran. Itu yang dilakukan perempuan Maroko itu Bu, sembuh dari kanker payudara. Ada perempuan di Maroko kena kanker payudara, pertama masih aman, berobatlah dia ke Belgia. Sampai di Belgia disarankan mesti dibuang payudaranya. Kata dia kasih obat penahan aja lah, tidak usah sampai dibuang lagi. Dikasih obat penahan, rupanya tambah lama tambah rontok rambut Pak, tambah kuat jadinya. Bawa lagi ke sana, kata dokter di Belgia itu udah terlambat, kami tidak bisa apa-apa lagi. Pergi dia ke Paris sama suaminya. Di Paris pun dokter mengatakan hal yang sama. Tidak bisa lagi. Akhirnya terpikir sama dia suami istri, Bu, kalau memang aku mau mati juga, biarlah di Mekah aja matinya. Dia pilih itu Pak. Berangkat suami istri ini, beberapa prosedur telah dilakukan, berangkat ke Mekah. Minta izin dia ke suaminya untuk tidak pulang ke hotel. Jadi seminggu itu sholat. Oh sholat dia. Dan ada pula perempuan yang mengawani dia, mau mengawani dia setelah tahu dia itu sakit. Nah selama dia di Masjidil Haram itu Pak, sholat, minum air zam-zam, makan, sholat, pokoknya diisinya harinya itu dengan sholat. Pas sudah 7 hari, kata perempuan yang ngawaninya, ibu kan tidak ada mandi-mandi karena ada banyak benjolan gitu Pak. Coba aja lap pakai air zam-zam. Diikutkannya lah, ambil tisu, basahkan, dilapkannya lah. Pas dia masukkan tangannya ke baju, dia kaget Pak. Kalau tidak ada benjolan, dicobanya tempat dia yang sakit itu rupanya tidak ada lagi Pak. Diintipnya rupa bersih seperti tidak ada pernah kena penyakit sebelumnya. Jadi kalau kita dalam masalah itu dalam banyak-banyak kan sholat, banyak keluar, banyak duit keluar jadinya Pak. Kalau banyak kita keluarkan datang orang, kita itu kan berusaha, ya betul kalau misalnya duit, kalau enggak duit banyak keluar tambah putus asa nanti pulangnya. Bagus sholat diperbanyak. Nah kemudian
Memberi pasti menerima. Nah, cuman kebanyakan orang sekarang ini dia nyumbang ke masjid rajin. Cuman ngasih mak bapaknya pelit, Pak. Ah, itu yang susah tuh. Pokoknya kalau royal sama orang tua, senang hati orang tua, ridho dia sama anak, dijamin sukses. Nah, ini ngasih maknya bu sikit betul, 150 sebulan, 250 sebulan. Saya salut Ustadz Maulana itu Pak ya. Jadi terima duit dulu, dikasihnya ke emaknya dulu semua, nanti emaknya ngasih jajan istri. Nah, itu sistem dia. Ustadz Abdul Somad kalau tidak salah saya juga tuh ke emak itu Pak betul-betul berlebih. Kita kadang harta mak bapak lah diambil lagi, bantu lama, bantu apa, modal agak sedikit. Hidup mau senang mana bisa. Rata-rata orang-orang pengusaha sukses, semua mereka orang yang sangat loyal kepada orang tua. Ada duit orang tua dulu, ada duit orang tua. Kalau kita kan bukan, saya tidak mau ngasih lebih. Masalahnya nih kami dalam rumah tangga banyak kekurangan. Nah, itu tuh yang susah. Tambah sedih lah hati mamaknya lagi Pak mendengar hidup dia. Tambah hancur hidup anaknya dia. Jadi Bu ya, kalau kita melihat orang-orang ada mau beli rumah, Pak. Dia mau beli rumah hebat, developernya. Saya mau beli rumah di sini Pak, tapi di waktu yang sama saya ingin mengumrohkan orang tua saya. Datang developer yang bilang, umrohkan dulu orang tua Bapak. Bapak kalahkan keinginan pribadi Bapak. Duit itu umrohkan orang tua. Dia niat seperti itu, beberapa bulan kemudian berezeki dia Pak. Akhirnya rumah diambilnya, orang tua diumrohkannya. Jadi rupanya yang beli rumah di sana itu ada undian door prize, hadiah. Pas hadiah dialah dapat hadiah utamanya Pak, sama sebesar memberangkatkan umroh emaknya Pak. Jadi berapa dapatnya, jadi rumah dapat, duit dapat, berbakti sama orang tua dapat, orang tua pun pergi ke Mekah. Nah, kelemahan orang sekarang itu Bu, dia banyak hanya untuk diri pribadinya, emaknya tidak disenangkannya. Kalau sempatlah anak-anak sekarang ini dapat duit nih emak dulu, bapak dulu, mungkin aman hidup orang. Tapi rata-rata tidak cerita ke rumah orang tua, cerita sedih ya Pak. Ada duit dapat kemarin, itulah. Anak masuklah sekolah, ada mengiba-iba, apa enggak tambah sedih hati mama, tambah payah hidupnya. Sedih orang tua kan tambah payah hidup anak mah. Tapi datang ke rumah orang tua, nih mah, ini duit. Macam orang bahagia tuh bahagialah hati maknya, ridho maknya, itu yang membuat naik ekonomi itu jadi. Jadi apa-apa itu memang orang tua itulah segala-galanya. Karena doa orang tua itu tanpa dinding sampai kepada Allah. Saya cerita sama pengusaha di Pekanbaru ini lah. Sekolah mereka tidak tinggi-tinggi Pak, tapi kok bisa ya punya usaha besar-besar tuh. Bahkan anaknya sampai kuliah di mana-mana. Prinsip mereka apa Bu? Pinta orang tua tuh, pinta kehendak berlaku, pinta diberi. Nah, itu prinsip mereka. Ada emaknya Bu udah 90 tahun umurnya, minta belikan mobil Valpire Pak, di atas Alphard lagi itu Pak. Dibelikannya Bu. Ini emaknya minta beli TV, belikanlah TV mama. Nah, mama ini jangan dunia-dunia juga yang mama pikirkan. Orang udah tua-tua ini rajin-rajinlah ke masjid, berzikir, berdoa kepada Allah, padahal pelit. Nah, itulah yang banyak. Jadi mudah-mudahan apa yang dikatakan Ja'far ini bisa mewakili hati kita yang selama ini lengah, mudah-mudahan kembali terbuka. Karena kita ini orang-orang yang sudah rajin sholat, sayang kalau hal-hal yang jahiliyah ini masih kita lakukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.